sambut perwakilan dari masing-masing organisasi mahasiswa untuk memberikan penjelasan informasi penting terkait organisasi Hizbul UIN. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pada Ormawa dipersilakan. Berikan tepuk tangannya yang meriah. Ormawa yang ada selingkungan visible. Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Udah agak loyo ya. Sebelum panjang lebar, saya ingin memberikan salam hangat, salam pergerakan, salam perdamaian, salam perjuangan. Hidup mahasiswa! Kepalkan tangannya kawan-kawan ke atas. Kepalkan kawannya semuanya kawan-kawan dari himpunan juga, kawan-kawan dari organisasi himpunan juga. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Yang terpenting kawan-kawan yang selalu kita perjuangkan, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih kawan-kawan. Boleh kawan-kawan tepuk tangan untuk kita semua dulu. Izin pimpinan, awak di bawah ya, mau dekat maba dulu. Izin kawan-kawan ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdi Tiamangku Luhur. Saya di sini sebagai penjabat gubernur, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jurusan saya program studi ilmu pemerintahan. Mana suara ilmu pemerintahan? Ya, untuk keseluruhannya. Suara dari administrasi publik, mana suaranya? Kriminologi, mana suaranya? Administrasi bisnis, mana suaranya? Luar biasa. Hubungan internasional, mana suaranya? Masih semangat. Sebelum saya panjang lebar juga, saya ingin kawan-kawan semuanya berdiri. Kawan-kawan izin ya, semuanya berdiri. Kawan-kawan dari mahasiswa jurusan juga sama-sama kita berdiri kawan-kawan ya. Izin kawan-kawan ya. Pimpinan boleh kita sama-sama berdiri. Sekarang kawan-kawan sudah menjadi seorang mahasiswa. Kawan-kawan pada hari ini pemuda yang didahulukan satu langkah, yang memegang amanah dan tugas di pundaknya sebagai seorang mahasiswa. Maka kalau dulu ada Sumpah Pemuda, dan kita dari mahasiswa juga ada namanya Sumpah Mahasiswa. Sama-sama kita ikuti ya kawan-kawan ya. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Kepalkan tangannya kawan-kawan ke atas kawan-kawan. Sumpah Mahasiswa. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbakti
bangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Terima kasih kawan-kawan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Visipol, salam Visipol 1. Silahkan duduk kawan-kawan. Kawan-kawan silahkan duduk kembali. Baik, di sini saya tidak sendirian, karena kita di Visipol ada beberapa organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan ada 5 prodi dan juga ada 5 himpunannya. Kawan-kawan mungkin sudah kenal sama bupati-bupatinya masing-masing. Sebelum saya ingin memperkenalkan, saya izin tarik satu mahasiswa ya. Saya izin tarik satu mahasiswa. Tepuk tangan untuk kawan kita. Boleh memperkenalkan nama, program studinya juga. Perkenalkan, nama saya Feldi Perdana dari Prodi Kriminologi. Nah, izin memberikan pertanyaan, 2 pertanyaan aja. Ini bukan pertanyaan nama-nama ikan ya kawan-kawan ya, karena itu bukan pertanyaan dari orang-orang Civitas Akademika. Izin, sini. Pertanyaan mengenai prodi kriminologi. Kenal sama bupatinya? Siapa nama bupati kriminologi? Kemarin udah perkenalan kan? Nama bupati kriminologi. Bupati Kriminologi Bang Rizky Pratama. Betul? Boleh kasih tepuk tangan kawan-kawan? Selanjutnya, nama dari Bapak Kaprodi Kriminologi. Bapak Kaprodi. Boleh tanya sama kawan-kawan kriminologinya coba. Coba tanya. Dari kriminologi, tolong bantu. Tolong bantu. Kawan-kawan dari kriminologi. Boleh bantu kawannya. Fakri Usmita. Bapak Fakri Usmita. Ya, ketua ya. Sekretarisnya itu Ricky Novarizal. Bapak Ricky Novita. Fakri Usmita. Untuk nama bapaknya, ketuanya Fakri Usmita. Betul, Pak. Boleh kasih tepuk tangan untuk kawannya? Boleh, kembali. Terima kasih. Nanti hadiahnya nyusul ya. Itu mungkin lupa tadi kawannya. Makanya saya harap kepada kawan-kawan mahasiswa, ketika ada materi yang disampaikan, ketika perkenalan-perkenalan, tolong fokus. Inilah gunanya kita. PKKMB itulah gunanya, agar kita tahu siapakah prodi kita, siapa dekan kita, siapa sekprodi kita, siapa bupati-bupati kita. Inilah gunanya PKKMB. Jadi nanti kawan-kawan dari ketika perkenalan dari mahasiswa Ormawa, mohon fokus, karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga untuk kawan-kawan. Nanti saya akan kembali mengambil salah satu mahasiswa untuk mempertanyakan kembali. Oke, kita lanjut. Saya di sini sudah saya sampaikan, saya tidak sendirian.
Saya juga bersama kawan-kawan dari Dewan Mahasiswa, dari KPRM, dari Mapala, dan 5 himpunan jurusan. Ada bupati-bupatinya. Untuk pertama saya ingin memperkenalkan KPRM dulu. Kepada Bapak KPRM Irsyad, silahkan untuk memperkenalkan. Tepuk tangan dulu untuk KPRM. Makasih ya saudara Abdi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada capek semua kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong. Kita tuh kalau jadi mahasiswa harus semangat terus, nggak ada capek-capeknya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Barsaki, saya berasal dari Prodi Kriminologi. Saya untuk tahun ini menjabat menjadi Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di UIR ya. Sekilas dari KPRM lah saya jelaskan sedikit untuk KPRM ya. KPRM itu singkatan dari Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa. Jadi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik itu namanya KPRM. Untuk pemilihan gubernur, pemilihan HMJ, pemilihan Dema, itu kita nyelenggarain. Semua pimpinan ini tanpa ada yang KPRM, nggak ada apa-apanya. Betul nggak? Betul kan? Nah, jadi sistematikanya itu sebenarnya kita yang paling tinggi. Tanpa KPRM ada, orang ini nggak ada. Jangan pernah sombong lah kan? Nah, jadi untuk mahasiswa-mahasiswa baru ini, tugas KPRM itu kita nyelenggarain pemilu di lingkungan fakultas aja, bukan universitas. Kalau di universitas itu ada namanya BPRM, Badan Penyelenggara Pemilihan Raya Mahasiswa. Jadi sekelas KPRM itu kita dari banyaknya mahasiswa ini nggak semua masuk KPRM, nggak semua bisa masuk KPRM. KPRM itu dipilih oleh HMJ-nya untuk menjadikan delegasi masuk KPRM. Hanya orang-orang yang terpilih dalam jurusannya masing-masing, itu hanya 3 orang atau 2 orang aja yang bisa masuk KPRM masing-masing jurusan. Itu pun kalau kalian berprestasi, kalian nunjukin diri ke permukaan, nggak masuk kampus pulang, masuk kampus pulang, itu nggak ada di KPRM istilah itu. KPRM itu para anggota KPRM itu orang-orang yang siap tempur semua, siap tempur dalam pikiran, fisik, semua siap tempur. Kalian bayangin aja di sekelas fakultas aja itu kalian kalau nggak sistematikanya lancar dalam KPRM itu kalian bisa datangin ke kos sama orang-orang yang punya kepentingan. Kalian bisa punya banyak kawan sekaligus lawan. Orang-orang yang nggak suka sama kalian itu nyamperin kalian ke kos kalian, ke rumah kalian, nanyain di mana kalian semua. Abang pas pemilihan gubernur itu sampai HP abang nggak bisa dihidupin lagi, saking dicari-carinya. Itu makanya abang bilang tadi, siap bertempur dalam pikiran dan fisik. Kalau ketemu sama lawan di jalan, kalian disamperin itu langsung di stop aja, di stop, tanyain apa masalahnya, apa yang mau kalian lakuin. Itu bertarung dalam pikiran, kalian jawabnya bertarung dalam pikiran. Kalau orang tuh main tangan, ya udah kalian ikut main tangan juga. Itu makanya orang-orang dalam KPRM itu siap dalam fisik dan pikiran untuk ngejawab apa yang dipertanyakan sama orang lain. Mungkin untuk selagi mahasiswa baru itu abang saranin dulu fokus kepada HMJ kalian masing-masing. Masuk HMJ, tunjukin diri ke permukaan, bagus dalam pemikiran kalian, dalam fisik kalian. Semua pasti bupati semua kan. Nah, bupati pasti tunjuk kalian jadi delegasinya buat masukin ke dalam badan pemilihan itu. Setelah kalian fokus di HMJ, itu bisa nanti masuk KPRM atau mungkin masuk Dema. Dema itu orang-orang pintar semua tuh kalau di Dema. Kalau badan eksekutif mahasiswa itu orang-orang pintar juga.
dan bisa berorasi kalau di BEM. Sekilas dari abang mungkin menjelaskan tentang KPRM. Untuk semester 4 besok, semester 3, ayo join KPRM. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin bisa Abang Wendy gitu untuk menyampaikan materi tentang Dewan Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Semangat, hari terakhir nih kan. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Sambut salam hangat saya, salam perjuangan, salam pergerakan. Hidup mahasiswa. Yuk semuanya ya. Kepalkan tangannya. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Wendy Saputra, menjabat sebagai Ketua Dewan Mahasiswa periode 2023-2024. Di sini saya berdiri ingin menyampaikan sedikit tentang Dewan Mahasiswa. Kepada kawan-kawan, saya harapkan untuk mendengarkan dan memperhatikan saya. Sepakat? Sepakat? Ada yang tahu apa itu Dewan Mahasiswa? Yuk, angkat tangannya. Ada yang tahu? Yuk, ada yang tahu apa itu Dewan Mahasiswa? Belum ada ya? Baik. Dewan Mahasiswa itu ialah Dewan Legislatif yang memimpin dan mengerjakan sebagai BEM. Fungsi Dewan Mahasiswa itu ialah pengawasan aspirasi itu ialah mengawasi kinerja BEM dan HMJ yang lainnya. Apabila dalam 3 bulan BEM dan HMJ tidak melakukan kegiatan itu, kami Dewan Mahasiswa akan menegur dan akan mempertanyakan ada apa tidaknya program yang akan dijalankan. Dan tujuan Dewan Mahasiswa ialah memonitor BEM fakultas. Sebelumnya Dewan Mahasiswa itu dipilih oleh KPRM dan KPRM pun dipilih oleh Dewan Mahasiswa. Kalau tidak ada Dewan Mahasiswa, KPRM tidak akan dipilih. Kawan-kawan, Dewan Mahasiswa itu bisa menjadi wadah tempat mahasiswa untuk berkolaborasi. Dan sedikit dalam organisasi mahasiswa, Dewan Mahasiswa terdapat 4 komisi. Komisi 1 ialah Humas. Humas ini bertugas menjadi untuk berkomunikasi kepada HMJ, Gubernur, KPRM, Mapala maupun jurusan bupati-bupati yang lain. Komisi kedua,
komisi acara. Komisi acara ini ialah membuat konsep apa yang akan dilakukan oleh kinerja kami. Komisi ketiga, teknik persidangan. Teknik persidangan ini ialah untuk melakukan sidang POM. Sidang POM ataupun sidang reses, membahas reses. Dan komisi keempat, budgeting. Budgeting ini ialah untuk mensurvei lokasi ataupun di mana tempatnya kita untuk melakukan kegiatan dan untuk mensurvei barang yang akan dilakukan setiap adanya acara. Baik, sebelum saya selesai, saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa baru untuk mengajak masuk Dewan Mahasiswa itu di semester 3. Di semester 1 sama semester 2 itu silakan berhimpun dulu di jurusan masing-masing. Di semester 3 dan semester 4 silakan untuk bergabung kepada Dewan Mahasiswa yang akan dipegang oleh ketua selanjutnya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya ke Mapala kepada Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu pada pagi hari ini. Nah, terima kasih juga kepada para panitia telah menyempatkan saya untuk sedikit memaparkan dan memperkenalkan apa sebenarnya itu mahasiswa pencinta alam. Baik, sebelum saya perkenalkan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Elma Junita, saya dari program studi ilmu pemerintahan. Nah, jadi adik-adik sekalian, mahasiswa pencinta alam yang ada di Universitas Islam Riau ada 7. Salah satunya yaitu Mapala Pasifik UIR. Nah, Mapala Pasifik UIR ini adalah mahasiswa pencinta alam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Berdiri pada 2007 dan perlu adik-adik ketahui Mapala berdiri sendiri, tidak ada di campur tangan oleh siapapun. Mapala Pasifik ini dibangun oleh 2 orang mahasiswa dari prodi ilmu pemerintahan. Nah, adik-adik, Mapala ini bergerak di bidang sosial dan bergerak di konservasi alam. Jadi adik-adik yang ingin bergabung bersama kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan dipersilahkan. Dan pada tahun 2015 Mapala Pasifik telah meraih dan menaklukkan 3 gunung tertinggi yang ada di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Lombok. Dan insya Allah pada tahun 2024 ini kami akan menaklukkan 7 gunung yang ada di Sumatera. Dan kami mohon doanya untuk teman-teman sekalian untuk bisa kami melakukan ekspedisi tersebut. Dan teman-teman yang ingin bergabung untuk ikut, perlu diketahui teman-teman harus belajar beberapa materi yang ada di Pasifik, yaitu adalah salah satunya rock climbing, panjat tebing, survival, bertahan hidup. Lalu adik-adik juga harus belajar yang dimana namanya manajemen waktu untuk terjadinya resiko-resiko bahaya yang tidak kita inginkan. Baik, di sebelah kiri podium di situ ada anggota saya, sekretaris dan penelitian bagian pengembangan. Untuk adik-adik yang ingin bergabung bisa menghubungi
dan datang langsung ke sekre kami di belakang fakultas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada PJ Gubernur. Baiklah teman-teman, inilah sedikit pemaparan materi yang akan kalian ikuti jika kalian bergabung di ekspedisi 7 Sumatera nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lestari. Lestari. Saya Alma Junita selaku Ketua Umum Mapala Pasifik UIR periode 2024 mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa dan mahasiswi baru terkhususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun ajaran 2024-2025. Mari bergabung bersama kami di Mapala Pasifik UIR. Tangan mengepal untuk bersatu, tangan mencekram untuk berjuang. Salam Lestari. Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, baik kawan-kawan. Tadi sudah selesai perkenalan dari Ormawa di tingkat fakultas. Selanjutnya ini perkenalan organisasi himpunan mahasiswa jurusan. Untuk pertama saya serahkan kepada Mayor dari Hubungan Internasional. Mana suara dari Hubungan Internasional? Oke, cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sekali lagi. Ayo, harus semangat nih, masih pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik kawan-kawan mahasiswa baru semuanya, izin memperkenalkan. Nama saya Muhammad Adrian Al-Ghifari. Saya sini selaku sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional. Yang jurusan Hubungan Internasional, mana suaranya? Ayo. Ya, Hubungan Internasional. Ya, kita memang sedikit tetapi kita kecil-kecil tapi ganas ya. Jadi walaupun kita sedikit secara prestasi, secara akreditasi kita tidak kalah dari jurusan-jurusan lainnya. Nah, oke, sebelum aku memperkenalkan apa itu Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional atau yang lebih kenal dengan sebutan IROS. Nah, di sini boleh tunjuk tangan yang mahasiswa HI, mahasiswa HI. Yuk, yang cowok yang cewek boleh diangkat tangannya, maba, yang panitia nggak usah ikutan. Yuk, yang maba. Nah, oke, aku akan tarik satu mahasiswa HI. Aku akan ingat Kak, apakah dia ingat waktu di prodi kemarin apa itu IROS dan apa aja divisinya? Oke, siap-siap ya. Yang name tag-nya warna oranye, tolong dibantu kakak-kakak pamongnya, dicari mahasiswa HI-nya satu. Yuk. Yang mana nih? Yang tadi cowok dah, sekarang kita coba cari yang cewek ya. Yuk Kak, cari yang cewek Kak. Yang mana? Yang mana? Bukan. Mana? Yang mana? Ah, tarik aja satu. Ayo ke depan. Ayo ke depan. Yo, yang cewek satu, yang cowok lah satu. Bantu tolong yang cowok satu. Kakak-kakak pamongnya, tolong yang cowok satu. Bebas saja.
Ayo, ayo. Yuk silahkan ke depan. Ini mana nih? Nemtek oren nih, nemtek oren. Ini mana, yang mana? Yuk nemteknya jangan disembunyikan ya kawan-kawan HI. Ada. Ini nemteknya disembunyikan nih, jangan disembunyikan nemteknya. Yuk silakan ke depan situ. Oke, coba nama kamu siapa dan daerahnya dari mana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Oktavia Ramadhani. Saya berasal dari Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini udah dapat yang cowok, boleh perkenalkan diri dan asalnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Marhaki. Saya dari Kerinci Kanan. Oke, terima kasih. Nah, kemarin kan kita sudah perkenalan nih tentang apa itu IRLS atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional. Nah, kira-kira apa mau nanya nih? Bagi kawan-kawan menyimak ini yang telah dipanggil ke depan ini, apa sih itu IRLS dan apa aja divisi yang mereka miliki? Sebutkan dua aja. Ya. Dua, harus dua. Kalau enggak, yang cowok dulu apa? Ingat enggak? Waduh, baru ingat satu. Satu tak boleh. Nah, coba satu dulu apa? IREC. IREC. Itu bagian dari divisi IRES untuk menaungi tentang bahasa Inggris gitu. Betul nggak nih kawan-kawan IRLS? Betul nggak? Betul. Oke, silakan duduk. Terima kasih banyak. Nah, yang cowok. Ayo, ya harus ingat, makanya harus nyimak. Cepat. Satu aja, tak boleh sama. Ayo. Ingat nggak? Tidak ingat. Oke, sudah, silakan duduk. Oke kawan-kawan nih, jadi inilah ya sedikit pembelajaran juga bagi kawan-kawan. Kawan-kawan yang mahasiswa baru ini masih banyak nih kendalanya, ada yang lupa absen, ada yang tidak memperhatikan materi. Nah, jadi kawan-kawan semua, selagi kawan-kawan ini masih ada yang namanya PKKMB, tolong diikuti seluruh kegiatan, terutama yang membahas tentang akademik. Karena kami dulu angkatan 20 juga angkatan 21 itu PKKMB-nya online kawan-kawan. Nah, jadi selama perkuliahan kami tidak mengetahui apa itu sikat, apa itu sarjana, apa itu KRS, apa itu SKS, itu kami masih mempelajari padahal kami sudah mahasiswa. Nah, jadi kawan-kawan yang PKKMB ini, kawan-kawan sudah PKKMB secara offline, jadi bisa kawan-kawan perhatikan secara dan menyimak apa itu materi-materi yang telah disampaikan selama PKKMB, mau itu di tingkat universitas, tingkat fakultas, dan juga tingkat program studi. Nah, jadi itu sedikit saran dari saya kawan-kawan ya, karena kawan-kawan sudah melaksanakan PKKMB dan ini adalah hari terakhir kawan-kawan, jadi kawan-kawan fokus dan perhatikan apapun informasi-informasi yang akan berguna di masa mendatang. Nah, kita balik lagi. Jadi IRLS itu adalah himpunan mahasiswa jurusan khusus yang terkhusus untuk mahasiswa-mahasiswi hubungan internasional. Nah, IRLS itu apa sih kawan-kawan? Nah, IRLS adalah Association of International Relations Student, atau secara bahasa Indonesianya adalah himpunan mahasiswa ilmu hubungan internasional. Nah, jadi kawan-kawan yang hubungan internasional, bagi kawan-kawan yang kuliahnya tidak hanya mau kupu-kupu atau kuliah pulang, yang maunya punya kegiatan selain di luar kelas, yang ingin berkegiatan secara lapangan, kawan-kawan bisa masuk nih ke himpunan mahasiswa hubungan internasional yang disebut dengan IRLS. Nah, jadi mungkin kawan-kawan di sini kemarin sudah saya jelaskan secara keseluruhan IRLS itu apa dan juga divisi-divisinya bagi mahasiswa hubungan internasional ya. Bagi mahasiswa dari jurusan lain mungkin akan dijelaskan oleh bupati-bupati masing-masing. Nah, jadi nanti untuk yang di IRLS kawan-kawan bisa mendalami lagi apa itu IRLS dan juga kemarin sudah saya sebutkan secara perinci. Nah, jadi IRLS ini bagaimana caranya kita bisa masuk IRLS. Nah, untuk di IRLS ini nanti setelah masa kepemimpinan saya habis, itu akan diadakan namanya musyawarah besar atau MUBES. Disitulah kita akan melaksanakan MUBES, yang dimana MUBES ini akan
dipilih siapa akan penerus selanjutnya dari organisasi kita ini. Nah, jadi setelah terpilihnya pemimpin yang barulah kita yang membuka namanya itu open recruitment. Jadi open recruitment ini nanti kawan-kawan bisa mendaftar sesuai kemampuan dan bidang yang kawan-kawan mau. Itulah gunanya kita melakukan open recruitment. Setelah kita open recruitment, kita akan mengadakan namanya sesi interview. Nah, jadi kita akan menginterview semua mahasiswa-mahasiswa HI yang akan kita masukkan ke dalam AIROLS. Nah, jadi nanti kita akan interview kira-kira kawan-kawan ini cocok nggak untuk kita masukkan ke dalam AIROLS dan akan berkegiatan bersama kita. Nah, tetapi kawan-kawan di AIROLS ini kita tidak maksudnya itu mahasiswa-mahasiswa HI itu tidak semuanya bisa masuk AIROLS kawan-kawan. Jadi itulah gunanya kita menginterview tadi. Jadi karena kita juga harus melihat kompetensi apa yang kawan-kawan punya untuk bisa masuk ke AIROLS. Karena kita perlu mahasiswa-mahasiswa yang aktif untuk bisa memajukan nama AIROLS lagi. Karena memang AIROLS ini di hubungan internasional itu kita adalah mahasiswa yang paling sedikit. Karena memang kita masih baru dan juga kemarin itu baru berdiri sekitar tahun 2018. Jadi kawan-kawan angkatan 24 ini adalah angkatan ke-7 dari hubungan internasional. Jadi mungkin seperti itu kawan-kawan. Nah, karena untuk menghemat waktu juga dan masih ada 4 bupati-bupati yang lain, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin untuk jurusan lain akan dijelaskan oleh bupati masing-masing. Jadi cukup sekian dan terima kasih dan tetap semangat bagi kawan-kawan mahasiswa baru semua karena ini adalah hari terakhir kawan-kawan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung selanjutnya kita masuk ke program studi kriminologi. Kepada Pak Kasat dipersilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan nih kurang semangat nih. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengkabarkan semangat kita nih, sambut salam hangat, salam perjuangan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Baiklah, alhamdulillah rabbil alamin, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, perkenalkan nama saya Rizky Pratama. Saya menjabat sebagai Kepala Satuan Himpunan Mahasiswa Kriminologi. Mana mahasiswa kriminologi nih? Halo. Kak, bantu dulu jargonnya Kak. Kriminologi. Ayo, untuk kawan kriminologi nih, ayo kita semangat dulu. Kriminologi. Wah, itu dia. Perkenalkan nama saya Rizky Pratama, sudah tadi. Terus selanjutnya, Himakri merupakan tempat aspirasi mahasiswa di di program studi kriminologi. Nah, Himakri sendiri ini tujuannya untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat mahasiswa jurusan kriminologi. Nah, tentu Himakri terus membantu mengembangkan kawan-kawan dalam bidang akademik ataupun non akademik nih. Dan tentu kami mendengarkan selalu keluhan-keluhan dari mahasiswa atau mahasiswi dari himpunan mahasiswa kriminologi. Dan tentu abang tidak sendiri nih sebenarnya. Abang dikawani oleh kawan-kawan himpunan mahasiswa kriminologi. Nah, di sini abang sebagai perwakilan saja yang ingin berbicara mengenai seputar himpunan mahasiswa kriminologi. Sebenarnya tidak jauh berbeda mengenai tupoksi dari himpunan mahasiswa ini. Sama seperti Pak Mayor tadi, itu tentu terus mengembangkan dan terus menjalin komunikasi persahabatan antara jurusan A sampai dengan jurusan yang lain. Mungkin tidak jauh, mungkin itu saja. Bila ada kata yang salah, saya mengucapkan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kriminologi. Oke, thank you, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Kasat Kriminologi. Teman-teman, pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ada salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Visipol
dari fakultas kita yang saat ini menjabat sebagai presiden mahasiswa. Tepuk tangan untuk presma kita dulu kawan-kawan. Kepada Bung Ahmad Denny, Presiden Mahasiswa Universitas Islam Riau, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang nafas perjuangan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan-perempuan yang melawan. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur pada Allah, bersolawat pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia, ketua pelaksana bersama dengan seluruh teman-teman panitia PKKMB Visipol 2024 yang telah melaksanakan kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati teman-teman pimpinan, gubernur, dewan mahasiswa, ketua WPRM, ketua himpunan selingkungan Visipol UIR yang hari ini sudah memasuki hari terakhir bersama dengan seluruh teman-teman keanggotaan 5 himpunan yang ada di Fakultas Visipol yang semangat hari ini untuk menyambut adik-adik mahasiswa baru angkatan 2024 di Universitas Islam Riau, khususnya di Fakultas Visipol. Izin memperkenalkan diri sekali lagi, saya Ahmad Denny, teman-teman bisa manggil saya Denny. Saya mahasiswa Visipol angkatan 2020, program studi ilmu pemerintahan. Teman-teman, saya di sini juga hadir bersama dengan mahasiswa dari program ilmu pemerintahan yang hari ini di BEM Universitas Islam Riau. Selaku wakil menteri dalam universitas ada Gabriel, silakan berdiri. Nah, itu mahasiswa Visipol. Ada juga ini Irsad. Nah, jadi teman-teman, Irsad ini selain dia ketua BPRM, beliau juga merupakan direktur jenderal narasi dan konten BEM Universitas Islam Riau. Jadi kalau teman-teman lihat IG BEM UIR atau TikTok BEM UIR, inilah orang yang mengonsepkan setiap konten-konten yang dibuat oleh BEM UIR. Nah, baik, karena saya berasal dari Visipol, saya lahir dari Visipol, dan saya juga merupakan presiden mahasiswa yang kedua. Jadi selama Universitas Islam Riau ini berdiri, Visipol baru 2 kali menjadi presiden mahasiswa, yaitu di tahun 2014, waktu itu di zaman Bang Yusroni Tarigan dari program studi administrasi publik. Yang administrasi publik boleh tepuk tangan, karena presiden mahasiswa pertama dari program dari Visipol itu dari administrasi publik. Kemudian untuk wakil presiden mahasiswa 2018 itu ada namanya Bang Roni dari program studi kriminologi boleh tepuk tangan. Dan hari ini periode 2024-2025 itu alhamdulillah dan sejarah juga bagi ilmu pemerintahan, presiden pertama dari program studi ilmu pemerintahan. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan, mungkin untuk teman-teman semua Fakultas Visipol, saya ucapkan sekali lagi selamat datang di fakultas tempat lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa, fakultas tempat lahirnya birokrat-birokrat hebat, baik itu nanti dari tingkat desa sampai dengan tingkat Indonesia, yang mana teman-teman hari ini ketika sudah masuk ke dalam Visipol, tentunya teman-teman harus bisa ketika berkomunikasi dengan teman-teman
berkomunikasilah dengan bahasa anak Visipol. Itu. Kita terkenal dengan politiknya, kita terkenal dengan pemikiran pemerintahannya. Jangan sampai nanti ketika di luar orang tanya Fakultas Visipol, teman-teman tidak mengerti apa itu tentang pemerintahan, apa itu tentang bagaimana tentang tatanan negara. Setidaknya hal seperti itu harus teman-teman ketahui. Hadir juga di sini Menteri dalam Universitas, Wakil Presiden Mahasiswa juga hadir. Silakan ke depan berdiri. Nah, itu Wakil Presiden Mahasiswa, alhamdulillah hadir, Menteri dalam Universitas. Dan juga saya berharap kepada teman-teman, janganlah jadi mahasiswa yang apatis. Di sini banyak kakak abang yang sudah berhimpun. Setelah dari PKKMB ini, ikutilah kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh teman-teman himpunan, oleh kakak abang himpunan. Karena kakak dan abang teman-teman ini sangat susah payah untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan, untuk menunjang akreditasi, untuk menunjang bagaimana teman-teman menjadi mahasiswa ini benar-benar menjadi agen of change, agen of control, agen of sosial. Itulah setidaknya peranan penting sebagai mahasiswa yang harus teman-teman ketahui. Mahasiswa ini bukan sembarangan. Ketika mahasiswa sudah bergerak, berarti negara sedang tidak baik-baik saja. Beberapa minggu yang lalu mungkin teman-teman melihat ada aksi besar-besaran, dan alhamdulillah UIR juga ikut hadir turun dan memenangkan pertempuran itu, dan alhamdulillah undang-undang pilkada itu berhasil dibatalkan. Nah, tentunya hal-hal seperti itu saya harap ke depannya teman-teman sebagai mahasiswa tidak lagi mementingkan kepentingan pribadi. Teman-teman sebagai mahasiswa di sini adalah orang-orang yang beruntung. Dari sekian ribu banyak teman-teman, kalian yang sama-sama di bangku SMA yang tidak bisa merasakan duduk hari ini, memakai alma mater hari ini, mempunyai gelar mahasiswa. Jangan pernah berhenti di tengah jalan, adik-adik. Pertarungan sudah dimulai. Teman-teman sudah meniatkan diri untuk masuk ke dalam Universitas Islam Riau mulai pada tanggal 10 sampai dengan 12 PKKMB, dan saya harap teman-teman ini semua nanti di tahun 2029 atau 2028 nanti sudah selesai. Dan juga sekali lagi saya berharap pada teman-teman, setelah dari ini jangan takut untuk berorganisasi. Tidak ada organisasi yang jahat, tidak ada organisasi perpeloncoan, itu tidak ada. Ya, jangan terpengaruh dengan sosial media hari ini yang mengatakan masuk organisasi ada perpeloncoan, masuk organisasi tidak berkembang. Ini adalah wadah di Fakultas Visipol yang harus teman-teman ikuti, yang harus teman-teman setidaknya menjadi mahasiswa ikutilah satu organisasi. Setidaknya jadi mahasiswa ikutilah satu kegiatan selama teman-teman menjadi mahasiswa, agar ada yang teman-teman bisa ceritakan. Teman-teman beruntung hari ini bisa melaksanakan PKKMB offline. Saya angkatan 2020 PKKMB pertama online. Waktu itu Covid. Ketika saya masuk 2022 semester 4 baru masuk ke Universitas Islam Riau. Jadi sebenarnya saya iri dan teman-teman bisa melaksanakan PKKMB secara offline. Tetapi rasa sedih itu akhirnya terbalaskan dengan hari ini saya bisa menunaikan tanggung jawab saya dan menyelesaikan PKKMB Universitas kemarin. Jadi saya berharap sekali lagi pada teman-teman mahasiswa baru Fakultas Visipol untuk menjadi mahasiswa yang benar-benar aktif. Jangan apatis, sekali lagi hargai dosen, jangan pernah melawan, jangan pernah membangkang terhadap dosen, karena bagaimanapun Bapak Ibu dosen ini adalah orang tua teman-teman selama berkuliah di Pekanbaru. Dan juga saya juga merupakan koordinator Fakultas Visipol se-Indonesia, khususnya Provinsi Riau. Itu ILMISPI 2025 nanti akan dilaksanakan kongres di Ambon. Mudah-mudahan nanti dari teman-teman himpunan di sini
ada beberapa orang yang bisa ikut saya nanti ke Ambon untuk melaksanakan kongres di tahun 2025. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh harapan-harapan baru Fakultas Visipol. Jauhi narkoba. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa baru, jauhi narkoba. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak masa depan teman-teman. Teman-teman hari ini disuruh berkuliah di Pekanbaru untuk menyelesaikan studinya, bukan untuk melepaskan rasa penasaran teman-teman, gitu. Ya, untuk teman-teman yang dari daerah, ketika sudah Pekanbaru, ingat orang tua. Jangan sembarangan, ya, jangan sembarang bergaul, jangan sembarang mau ikut-ikutan. Jadilah mahasiswa yang benar-benar bisa dibanggakan oleh orang tua, dan nantinya selesai dengan menggelar-gelar entah itu SIP-nya, entah itu ESOS-nya, SAP, SAB, SHI-nya. Pasti itu yang orang tua teman-teman harapkan. Sekali lagi saya berharap untuk teman-teman untuk bisa menghargai kakak-kakak, abang-abang yang sudah hari ini mempersiapkan PKKMB 2024 di Universitas Islam Riau. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, tidak banyak. Saya tunggu teman-teman nanti di aksi-aksi nyata. Saya tunggu teman-teman nanti untuk menyuarakan suara-suara rakyat, untuk menampilkan bahwasanya mahasiswa Universitas Islam Riau itu sudah hadir, sudah tidak tidur lagi, karena hari ini BEM Universitas Islam Riau sudah kembali ada pasca dari vakum beberapa tahun yang lalu. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan milik saya pribadi, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang napas perjuangan, sambut salam hangat, salam cinta. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan-perempuan yang melawan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Presiden Mahasiswa Universitas Islam Riau yang telah memberikan sedikit wejangan tentang keorganisasian kepada mahasiswa-mahasiswa baru 2024. Selanjutnya kita lanjutkan kembali pengenalan organisasi dari Himpunan Mahasiswa Jurusan. Selanjutnya penyampaian dari Bupati Administrasi Bisnis. Kepada Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya masih kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Ilham Ashari, selaku Direktur Utama atau Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis periode 2024-2025. Di sini saya mewakilkan kawan-kawan dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis yang ada di tribun belakang. Boleh untuk kakak-kakak disapa dulu kawan-kawannya. Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis di sini yaitu untuk wadah sebagai kawan-kawan terutama pada prodi Administrasi Bisnis untuk berkembang dan berproses. Jadi nanti di sini kami akan mengajarkan kepemimpinan dan juga mengajarkan bagaimana cara berbisnis yang baik, karena sesuai dengan program studi administrasi bisnis. Mungkin di sini nggak banyak juga yang akan saya sampaikan. Mungkin nanti untuk kawan-kawan yang ingin bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis bisa mengikuti info selanjutnya.
Mungkin sebelum saya tutup, untuk kawan-kawan mahasiswa administrasi bisnis, bolehlah dulu untuk jargon ya, dibantu ya kawan-kawan di belakang. Adbis, adbis, adbis. Baik, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diberi kenikmatan, kesehatan, kesempatan hadirnya kita di sini hanya rahmat Allah yang tiada bandingnya. Serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak banyak yang saya sampaikan, mungkin kawan-kawan ilmu pemerintahan juga sudah memahami apa itu HIMIP. Jadi yang saya sampaikan perlu kita ketahui, kita sangat bangga dengan HIMIP gitu. Karena abang kita yang presiden mahasiswa ini itu lahir dari rahim ibu HIMIP. Tepuk tangan dulu kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan tidak perlu ragu untuk masuk HIMIP, karena HIMIP melahirkan orang-orang yang hebat di UIR ini. Jadi kawan-kawan tidak menutup kemungkinan bisa juga seperti abang ini ke depannya. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Izin panitia, coba anak ilmu pemerintahan berdiri dulu, kawan-kawan berdiri. Izin, coba anak ilmu pemerintahan berdiri. Ya, yang mana kawan-kawan ilmu pemerintahan coba berdiri dulu. Yuk, izin pamong ya. Yuk, yang memakai bed warna biru, yuk kita berdiri dulu. Dipandu ya kawan-kawan HIMIP. Jadi jargon kita akan tahu kan semalam yang di stand kan. Jadi kita akan menaparkan jargon, dibantu kawan-kawan HIMIP. Siapa kita? Ya, mungkin kawan-kawan sudah lupa, tapi dites dulu dengan kawan-kawan HIMIP juga. Siapa kita? Siapa kita? Ilmu pemerintahan. Kurang kompak kawan-kawan. Ini. Siapa kita? Siapa kita? Ilmu pemerintahan. HIMIP. Paham kan kawan? Coba kita ulangi ya. Siapa kita? Siapa kita? Ilmu pemerintahan. HIMIP. Ya, silakan duduk kawan-kawan. Baiklah, hanya itu saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita berjuang bersama. Angkat tangannya teman-teman. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Baiklah, perkenalkan nama saya Vigo Erwinata. Saya adalah Bupati dari Himia Publik. Bisa dilihat teman-teman di belakang sana. Baik, jargonnya teman-teman yang telah kita siapkan.
Himia Publik. Untuk teman-teman mahasiswa baru administrasi publik, boleh ikuti kakak-kakaknya. Himia Publik. Mana ini? Himia Publik. Enggak, saya mohon kepada mahasiswa administrasi publik, tolong berdiri. Monggo, monggo, monggo. Teman-teman boleh berdiri. Coba ulangi kata-kata kakaknya ya. Himia Publik. Ayo sama-sama semuanya. Himia Publik. Oke, terima kasih, silakan duduk. Mungkin tidak ada perpanjangan kata yang bisa saya ucapkan, tapi saya ingin menyombong sedikit kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Himia Publik adalah ormawa yang memiliki peserta lebih dari 85 orang. Tepuk tangannya. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bupati Himia Publik dan juga beberapa organisasi kemahasiswaan. Visipol mungkin tadi sudah dipaparkan oleh abang-abang kita, bupati-bupati kita, 5 himpunan mahasiswa jurusan, dan dari KPRM, Dewan Mahasiswa, dan juga ada dari UKM tadi Mapala, juga sambutan dari Presiden Mahasiswa. Mungkin kawan-kawan juga sudah sedikit paham tentang organisasi kemahasiswaan. Jadi di sini saya ingin mengajak kawan-kawan mahasiswa baru untuk sama-sama kita berproses di dalam organisasi. Ya, sama-sama kita berproses karena di bangku perkuliahan yang kita dapatkan itu teori dan materi. Untuk aktualisasi, implementasinya itu ada pada organisasi. Ya, untuk kawan-kawan mahasiswa baru mungkin bisa kawan-kawan berhimpun dulu di himpunannya masing-masing. Ketika semester 3 boleh nanti masuk ke Dewan Mahasiswa, ke Badan Eksekutif Mahasiswa, atau di tingkat universitas. Kalau kita bandingkan, kita flashback dulu kawan-kawan. Sedikit saya ingin menyampaikan tentang organisatoris dan sejarah aktivis. Di tahun 98, abang-abang kita, kakak-kakak kita, aktivis dan organisatoris memperjuangkan keadilan dan kebenaran di negara kita tercinta, kawan-kawan. Di tahun 98, kawan-kawan mahasiswa, abang-abang kita mahasiswa, ketika berdiskusi, susahnya minta ampun kawan-kawan. Susahnya minta ampun. Ketika diskusi, membuat lingkaran, mengkaji sesuatu, kaji tentang negara, kaji tentang hukum, kaji tentang kemanusiaan, susah. Ditangkap di penjara. Mereka memperjuangkan itu untuk kita mahasiswa pada hari ini. Ingat kawan-kawan, di tahun 98, kakak-kakak kita, aktivis mahasiswa, ditembak kepalanya, ditembak perutnya, untuk memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran, dan menegakkan pembebasan di negara tercinta, negara yang katanya merdeka, kawan-kawan. Maka daripada itu, ketika kita melihat perjuangan-perjuangan mahasiswa, kawan-kawan sekarang sudah memakai alma mater mahasiswa yang seperti saya katakan tadi. Kawan-kawan mahasiswa adalah pemuda-pemuda yang didahulukan satu langkah dari pemuda-pemuda lainnya. Kawan-kawan mahasiswa pada hari ini berada di kampus perguruan tinggi melanjutkan pendidikan
Ada amanah di pundak kawan-kawan. Ada tugas bukan hanya untuk pribadi, tapi untuk masyarakat banyak kawan-kawan. Tapi untuk bangsa dan negara kita kawan-kawan. Kita melihat kondisi bangsa, apakah sedang baik-baik saja? Jika kita bandingkan dengan tahun-tahun yang dulu, ada pergerakan-pergerakan ketika ketidakadilan merajalela. Kawan-kawan mahasiswa turun aksi, turun ke lapangan, berani berdarah-darah, berani bercucuran keringat. Untuk apa? Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya harap kawan-kawan begitu juga. Pada hari ini saya mengajak kawan-kawan, karena saya kecewa kawan-kawan. Kecewa kenapa? Banyak mahasiswa yang sudah terlena dengan pergaulan-pergaulannya. Yang salah pergaulan-pergaulan bebasnya, yang salah ajaran. Karena era-era teknologi yang serba canggih ini, akar rumput dari organisasi kemahasiswaan hilang. Maka saatnya pada hari ini saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan, mari kembali kepada akar rumput. Mari kembali kita ingat, mari kita kembalikan bahwa ada jiwa-jiwa aktivis terdahulu di dalam jiwa-jiwa kita. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Siap untuk menegakkan keadilan, siap untuk menegakkan kebenaran. Sedikit saya ingin bercerita kawan-kawan, karena lawan kita ini dari dulu-dulu, aktivis terdahulu adalah orang-orang penguasa, penjahat bangsa kita ini. Kata Bung Karno, adalah bangsa sendiri. Siapa? Mereka yang memiliki kekuasaan. Kita kecil kawan-kawan, bukan siapa-siapa. Kita pemuda yang tidak punya kekuasaan, kita pemuda yang tidak punya jabatan. Tapi ingat kawan-kawan, saya ingin sedikit bercerita, boleh ya? Saya ingin sedikit bercerita. Ada seorang Habib Maulana Al-Aqtas namanya. Dia tinggal di hutan India. Dia tinggal di hutan India kawan-kawan. Lalu masyarakat kota datang ke Habib untuk berobat. Habib ini Islam. Ketika keluar dari hutan, setelah jumpa Habib, mereka langsung masuk Islam. Siapapun itu dari kota India. Lalu Raja India mulai getar kawan-kawan, karena banyak dari masyarakatnya, banyak dari pengikut raja ini, ketika masuk hutan, keluar hutan langsung masuk Islam. Raja ini mulai kerahkan masanya, coba cek di hutan, kenapa bisa masyarakat dari pengikutku banyak masuk Islam, katanya. Ketika dicek, ada seorang Habib, disampaikan ke Habib, Beb, kalau Habib tidak keluar dari hutan ini, kalau Habib tidak pergi dari hutan ini, maka hutan ini akan saya ratakan dengan tanah. Silahkan, kata Habib, silahkan ratakan hutan ini dengan tanah. Nah, ketika itu Raja mengerahkan pasukan gajah, ribuan gajah datang ke hutan untuk meratakan hutan ini dengan tanah. Habib berdoa, lalu doa beliau dikabulkan Tuhan. Seluruh nyamuk-nyamuk yang ada di hutan, seluruh nyamuk, jutaan nyamuk yang ada di hutan menyerang pasukan gajah. Akhirnya pasukan gajah tumbang kawan-kawan. Artinya apa? Ketika kita menegakkan yang namanya kebenaran, walaupun kita tak besar, walaupun kita kecil, tapi kalau kita bersatu, tapi kalau kita bisa bersama-sama mempersuarakan, menyuarakan keadilan, menyuarakan kebenaran, maka kebenaran itu akan menang kawan-kawan. Boleh tepuk tangan untuk kita semua kawan-kawan. Maka terakhir, mungkin sedikit agak panjang, saya ingin kawan-kawan bukan menjadi mahasiswa biasa datang ke kampus. Saya ingin kawan-kawan
menjadi orang-orang yang hebat. Kawan-kawan datang ke kampus, tujuan utama adalah membahagiakan orang tua. Maka jaga pergaulan kita. Apapun isu yang ada di internal, di dalam kampus maupun di luar kampus, jika ada hal-hal yang tidak bagus, jika ada hal-hal yang tidak baik, baik itu pembulian, baik itu perpeloncoan atau hal-hal lain, maka saya ingin sampaikan, adu atau cerita ke kawan-kawan organisasi atau bapak-bapak pihak dosen. Maka sedikit lagi saya ingin sampaikan, kawan-kawan mahasiswa, mari kita berhimpun berproses dalam organisasi agar menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpikir kritis dan radikal dalam hal-hal yang positif. Sekian dari saya, izin Pak Presma, izin juga kawan-kawan Bupati dan jajaran Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan, izin juga kepada kawan-kawan mahasiswa baru, saya ucapkan selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ormawa-Ormawa dan BEM Presma. Kami untuk foto bersama, sesi foto bersama kepada kakak-kakak dan abang-abang untuk mengambil tempat. Kepada pihak dokumentasi, oke, saya bantu pandu ya. Nggak usah, bagusan duduk. Oke, 1, 2, 3. G bebas. Oh, komando. Adik-adik, tangannya. Peserta. 1, 2, 3. Terus, oke. Nanti kawan-kawan kalau bilang Visipol, salam Visipol 1, ya. Oke. Visipol, salam Visipol 1. Aku cuma mau sama cowok yang